Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Hasanah dengan NIM 856677673. Saya dari Prodi PGSD Fakultas FKIP. Saya dari UPBJJ UTI Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas proyek video saya dengan tema pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sekarang, mari kita bahas aspek pertama, yaitu makna pilar dalam dunia pendidikan. Menurut petunjuk tugas yang diberikan, pilar diartikan sebagai dasar atau penopang utama dalam sistem pendidikan. Secara sederhana, pilar berperan sebagai fondasi yang menyatukan seluruh bagian pendidikan, mulai dari masukan, proses, hingga hasil pembelajaran. Supaya apa? Supaya tetap kuat dan berjalan dengan teratur. Nah, apabila pilar atau fondasi ini tidak kokoh, maka arah pendidikan suatu bangsa akan mudah goyah dan tidak bertahan menghadapi berbagai perubahan zaman, terutama di era digital seperti saat ini. Sebagai bangsa Indonesia, pilar pendidikan kita berlandasan kuat pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan pembahasan pada modul 6, kegiatan belajar 1 tentang pemikiran dasar pendidikan. Nah, inti dari filosofi beliau adalah bahwa pendidikan itu sifatnya menuntun segala kekuatan yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari hal itulah lahir 3 prinsip dasar kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tolodo. Artinya, di depan, seorang pendidik harus menjadi teladan bagi siswanya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya apa? Di tengah-tengah peserta didik, pendidik itu harus mampu membangun kemauan dan membangkitkan semangat belajar. Dan yang ketiga, tuturi handayani. Artinya apa? Dari belakang, seorang pendidik wajib memberikan dorongan moral agar apa? Agar anak didik bisa mandiri. Nah, lalu bagaimana penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara ini di era digital? Mari kita lihat bersama. Sekarang ini, prinsip ing ngarso sung tolodo menghadapi tantangan besar karena interaksi banyak dilakukan lewat layar. Misalnya nih, ibu saya kan mengajar kelas 1 di SD 28 Tanjung Jabung Barat. Dia tuh sering cerita bahwa sulit membentuk karakter anak kecil jika komunikasi langsung diganti dengan lewat HP. Jadi penerapan guru di kelas kurang memuaskan. Di sisi lain, internet menuntut kemandirian belajar sesuai prinsip tuturi handayani. Tapi kalau kita lihat pada modul 6 KB3, pembelajaran di Indonesia masih sering hanya menghafal, bukan berpikir kritis. Tantangan ini semakin besar di era digital karena anak-anak cenderung mencari yang instan. Nah, saya punya pengalaman. Pengalaman ini saya rasakan langsung saat menjadi guru les mata pelajaran umum di pesantren Al-Anwar Panji Jambi. Ketika mereka dilepas untuk belajar mandiri dengan teknologi, namun tanpa kehadiran guru di samping mereka untuk membimbing dan membangkitkan semangat atau prinsip dari ing madya mangun karso, anak-anak ini justru sering bingung dalam memahami informasi. Nah, akibatnya pembelajaran kritisnya tidak tercapai. Kenapa? Karena teknologi justru membuat mereka hanya berpikir praktis dan instan saja. Sebagai penutup, bagaimana cara menyatukan pemikiran dari KB1 dan masalah pengelolaan dari KB3 untuk memecahkan masalah pendidikan kita? Masalah utama kita saat ini bukan hanya kurikulum, tapi juga kesiapan sistem dalam mengelola otonomi pendidikan. Menurut modul 6 KB3, kalau kita ingin memperbaiki mutu dan pemerataan, kita perlu melewati 3 tahapan utama, yaitu mental, means, dan model. Pertama, aspek mental. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam modul 6 KB3, pejabat dan pengelola pendidikan di daerah harus mengubah pola pikir dari yang merasa sebagai majikan yang harus dilayani menjadi pelayanan masyarakat yang serius dalam mengurus pendidikan. Pola pikir melayani ini adalah bentuk nyata dari keteladanan atau ing ngarso sung tolodo di tingkat kebijakan.
Kedua, aspek sarana. Pemerintah daerah harus memastikan anggaran dan sarana pendidikan dibagikan secara adil. Ini penting agar tidak ada lagi anak di daerah terpencil yang terhambat atau kehilangan hak untuk mengembangkan diri. Terakhir, aspek model. Kalau mentalitas pemerintah sudah baik dan sarana sudah merata, baru kita bisa membuat model pendidikan nasional yang berkualitas sama antara kota dan daerah. Nah, kalau pengelolaan sistem ini sudah diperbaiki, maka guru bisa menerapkan prinsip Tutwuri Handayani di era digital dengan lebih mudah, karena sistemnya sudah mendukung anak untuk berkembang secara merata. Kesimpulannya, menghadapi perubahan zaman di era digital ini, kita tidak boleh kehilangan arah. Prinsip dasar menuntun dari Ki Hajar Dewantara yang ada di modul hanya bisa berjalan dengan baik di era digital ini jika didukung oleh pengelolaan sistem yang baik dan sarana yang merata. Saya Marifatul Hasanah. Hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.